Apa yang terjadi kalau sebuah negara punya utang segunung, tapi nggak sanggup bayar? Jawabannya adalah kebangkrutan. Dan ujung-ujungnya, rakyatnya yang jadi korban dan jatuh miskin. Ternyata, ini bukan cuma cerita horor loh, tapi kenyataan pahit yang dialami beberapa negara di dunia. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas 6 negara yang pernah atau bahkan masih menyandang status bangkrut. Siapa saja mereka dan apa penyebabnya? Yuk, kita mulai dari urutan ke-6. Di posisi ke-6 ada Yunani. Negara para dewa ini ternyata punya utang sebesar 1,54 miliar dolar Amerika. Yunani secara resmi dinyatakan bangkrut pada 30 Juni tahun 2015. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok bisa negara dengan sejarah peradaban sehebat Yunani bisa sampai bangkrut? Ternyata, biang keladinya adalah masalah klasik yang sering kita dengar. Korupsi. Praktik haram ini merajalela di berbagai sektor, mulai dari kantor imigrasi, rumah sakit, sampai instansi-instansi pemerintahan lainnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun negara dan menyejahterakan rakyat, malah masuk ke kantong pribadi. Oknum-oknum tak bertanggung jawab. Akibatnya, keuangan negara ambruk dan Yunani gagal membayar utangnya. Ini menjadi pelajaran pahit bahwa korupsi benar-benar bisa menghancurkan sebuah negara dari dalam. Selanjutnya, di urutan ke-5, kita terbang ke Amerika Selatan, yaitu Ekuador. Negara yang terkenal sebagai eksportir pisang terbesar di dunia ini, punya utang sebesar 3,2 miliar dolar Amerika. Perekonomian Ekuador ini bisa dibilang sangat rapuh. Kenapa? Karena mereka mewarisi tumpukan utang yang sangat besar dari pemerintahan masa lalu, yang lagi-lagi disebabkan oleh korupsi. Bayangkan saja, utang dari rezim sebelumnya terus menumpuk tanpa ada penyelesaian yang berarti. Puncaknya terjadi pada pertengahan tahun ke-1999. Saat itu, kas negara Ekuador benar-benar terkuras habis. Pemerintah tidak punya uang lagi untuk menjalankan roda pemerintahan, apalagi membayar utang. Akhirnya, Ekuador pun dinyatakan bangkrut. Kisah Ekuador ini menunjukkan betapa berbahayanya warisan utang dan korupsi yang tidak segera ditangani. Sekarang kita pindah ke benua Afrika, ke negara Zimbabwe, yang berada di posisi keempat dengan utang mencapai 4,5 miliar dolar Amerika. Kasus Zimbabwe ini sedikit berbeda dan sangat ekstrem. Negara ini pernah mengalami yang namanya hiperinflasi. Ini bukan inflasi biasa, tapi kondisi di mana harga-harga barang naik secara gila-gilaan dan tak terkendali. Uang segepok mungkin cuma bisa buat beli sepotong roti. Untuk menutupi defisit anggaran yang membengkak akibat kondisi ini, pemerintah Zimbabwe terpaksa meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar. Tapi, bukannya membaik, ekonomi mereka malah makin terpuruk. Utang menumpuk, inflasi tak kunjung reda. Akhirnya, setelah dihantam badai ekonomi yang parah selama bertahun-tahun, Zimbabwe menyerah dan mendeklarasikan kebangkrutannya pada tahun ke-2009. Hiperinflasi menjadi momok menakutkan yang melumpuhkan seluruh sendi perekonomian negara ini. Di urutan ketiga, kita bergeser ke Karibia, ke negara Jamaika. Negara yang identik dengan musik reggae dan Bob Marley ini ternyata menanggung beban utang sebesar 7,9 miliar dolar Amerika. Masalah utama di Jamaika adalah kebiasaan pemerintahnya yang melakukan belanja anggaran besar-besaran selama bertahun-tahun, tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Ibaratnya, lebih besar pasak daripada tiang. Ditambah lagi dengan tingkat inflasi yang tinggi, kemampuan Jamaika untuk membayar hutang-hutangnya semakin menipis. Beban utang yang sangat tinggi ini selalu disebut-sebut sebagai penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi di Jamaika. Sulit bagi sebuah negara untuk maju dan berkembang jika sebagian besar pendapatannya hanya habis untuk membayar bunga dan cicilan utang. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputuskan. Mungkin banyak yang kaget dengan negara di urutan kedua ini. Siapa sangka? Negara sepak bola sebesar Argentina juga pernah mengalami kebangkrutan. Total utangnya mencapai angka fantastis, 95 miliar dolar Amerika. Sama seperti Yunani, penyebab utama kebangkrutan Argentina
adalah korupsi besar-besaran yang merugikan negara secara masif. Skandal korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi membuat kepercayaan investor dan rakyat luntur. Puncaknya, pada bulan Juni tahun 2014, Argentina dinyatakan gagal bayar atau default karena tidak mampu melunasi utangnya kepada para kreditor internasional. Status ini menempatkan Argentina dalam daftar negara paling bangkrut di dunia. Kisah Argentina ini menjadi bukti bahwa negara besar sekalipun tidak kebal terhadap penyakit korupsi yang bisa menggerogoti fondasi ekonomi hingga hancur berkeping-keping. Dan sekarang kita sampai di posisi pertama. Negara paling bangkrut di dunia, yaitu Nauru, sebuah negara pulau kecil di Pasifik dengan utang mencapai 240 miliar dolar Amerika. Tunggu dulu. Kok bisa negara sekecil ini punya utang sebesar itu? Ceritanya cukup tragis. Dulu, pada era kejayaannya, Nauru adalah salah satu negara terkaya di dunia. Pendapatan per kapitanya, bahkan yang paling tinggi, semua berkat tambang fosfat yang melimpah di pulau mereka. Rakyatnya hidup makmur. Pemerintahnya royal, tapi mereka lupa bahwa sumber daya alam itu tidak abadi. Sayangnya, setelah fosfat yang terkandung di perut bumi Nauru habis dikeruk, perekonomian negara yang tadinya berada di puncak langsung anjlok ke titik terendah. Mereka tidak punya sumber pendapatan lain. Dari negara kaya raya, Nauru berubah menjadi negara miskin. Bahkan untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari saja, Nauru harus berutang kepada Australia. Kini, Nauru menyandang predikat sebagai negara paling bangkrut di dunia. Sebuah pelajaran mahal tentang pentingnya diversifikasi ekonomi dan tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja. Itulah tadi kisah 6 negara yang harus menelan pil pahit kebangkrutan. Dari Yunani hingga Nauru, kita bisa lihat bahwa penyebabnya beragam. Mulai dari korupsi, salah urus anggaran, hiperinflasi, hingga ketergantungan pada satu sumber daya alam. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi para pemimpin negara, agar lebih bijak dalam mengelola keuangan negara dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena pada akhirnya, stabilitas ekonomi adalah kunci kesejahteraan rakyat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Apa pendapat kalian tentang fenomena negara bangkrut ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.